biasanya bisa untuk naik gaji kan ini. Ini karya Karang Taruna ini. Jadi mereka membersihkan sampah-sampah yang di sungai dengan perahu yang namanya pakai galon. Nah, ini biasanya bisa untuk naik gaji kan ini. Benar. Tapi berhubung kena ombak di laut, balik mrene mana Kak Sito. Kak Sito. Akan delok ana sing ngono, Kak Sito balik. Lungguh sing ngene. Ruang urun rembuk. Saiki lungguh rembukan ayo. Wis rembukan yang ngene ayo. Hai semua, balik lagi nih bareng kita di podcast Suara Kita. Tempat kita ngebahas cerita-cerita menarik dari lingkungan sekitar yang kadang luput dari perhatian. Tapi sebelum itu, kenalin nih, aku Nani Masruro. Dan aku Nurul. Hari ini kita mau bahas soal sungai. Tapi bukan sungai biasa ya. Ini sungai Sidotopo di Surabaya yang sempat kayak sungai mati, tapi sekarang malah jadi tempat wisata unik, Perahu Galon. Keren banget ya. Tapi di balik itu semua ternyata ada banyak cerita loh teman-teman soal semangat warga, konflik, bahkan sampai solusi. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita kenalan dulu nih sama teman-teman kita yang udah hadir di podcast kali ini. Halo, aku Feni. Aku warga asli Surabaya yang ngikutin banget kisah Sungai Sidotopo ini. Halo semua, aku Widi. Sering banget lewat di Sungai Sidotopo, liatin perahu-perahu galon warawiri. Hai, aku Yuni. Biasanya lebih tertarik sama sisi sosial dan konflik yang muncul di balik wisata kayak gini sih. Oke, kita mulai aja ceritanya nih. Dulu Sungai Sidotopo itu parah banget ya keadaannya. Banget kak, airnya hitam pekat, bau, penuh sampah plastik, bahkan banyak bangkai hewan juga. Orang-orang udah males lewat situ. Iya, udah kayak got raksasa. Padahal dulu sungai itu sumber kehidupan. Tapi makin lama makin kotor karena banyak yang buang sampah sembarangan. Tapi kerennya, justru dari situ muncul gerakan warga. Mereka kayak capek lihat kampungnya kumuh, akhirnya bareng-bareng bersihin. Ada yang nyebur, ada yang nyaringin sampah. Pokoknya gotong royong lah. Dan ternyata nggak sia-sia ya. Setelah beberapa bulan melakukan gotong royong, akhirnya air pun mulai mengalir, baunya berkurang, dan sungai pun juga enak dipandang. Dari situlah muncul ide nyeleneh dan kreatif, yaitu bikin perahu galon. Galon bekas dimodifikasi jadi perahu mini, dikasih papan dan pelampung. Terus disewain deh buat muter-muter sungai, jadi wisata murah meriah. Bahkan sempat viral di TikTok waktu itu. Banyak yang penasaran pengen nyoba. Kalau dilihat, sebenarnya dampak awalnya positif banget ya. Banget, banyak warga yang dulunya nganggur sekarang bisa dapat penghasilan dari nyetir perahu. Jadi kaya, jualan minuman, bahkan sewa jaket pelampung. Lingkungan juga ikut keurus, karena kan sungainya harus tetap bersih biar pengunjungnya betah. Jadi warga lebih rajin lagi buat jaga kebersihan. Anak-anak juga kreatif. Ada yang bikin konten wisata, jualan merchandise, pokoknya roda ekonomi muter deh. Tapi ya gitu deh, kalau udah rame nih, pasti bakalan muncul masalah. Iya, awalnya yang ngelola cuma segelintir warga yang ikut bersihin sungai. Tapi setelah rame, banyak yang mau ikutan narik perahu juga. Jadinya rebutan giliran narik, rebutan penghasilan. Ada yang ngerasa, loh kok dia dapat aku enggak, mulai muncul grup-grupan gitu deh. Belum lagi soal keamanan, ada yang jalanin perahu tanpa pelampung, ada yang muatannya kebanyakan. Bahaya sih sebenarnya. Sampah juga mulai numpuk lagi karena banyak pengunjung yang kurang sadar buang sampah sembarangan. Nah, makanya itu deh, kita udah undang tamu spesial, yaitu Mas Arif, Ketua Karang Taruna Sidotopo yang langsung terjun ngurusin wisata ini. Halo Mas Arif.
Halo semua, senang banget bisa ikutan ngobrol di sini. Oke, Mas Arif, bisa ceritain dong gimana nih akhirnya warga itu bisa nyari jalan tengah? Awalnya sempat panas mbak, tapi kita duduk bareng ngobrolin. Akhirnya sepakat bikin sistem giliran narik perahu. Jadi semua warga dapat bagiannya. Nah, itu keren tuh. Sistemnya kayak koperasi ya, Mas. Iya bener, semua yang terlibat nyetor iuran kecil buat dana pengelolaan kayak beli pelampung, perbaikan mesin, bahkan buat bersihin sungai tiap minggunya. Kalau soal keamanan, gimana Mas? Kita buat aturan wajib, maksimal 3 penumpang, wajib pakai pelampung. Anak-anak wajib didampingi orang tua. Kalau ada yang bandel, ya disanksi, nggak boleh narik 3 giliran. Bagus banget. Jadi semua tetap aman dan adil. Terus pengunjung juga diingetin soal sampah ya, Mas? Betul sekali, di setiap perahu ada kantong sampahnya. Petugas rutin bersih-bersih di sore hari. Sekalian buat edukasi juga sih, buat pengunjung. Wah, keren ya Mas. Jadi warga itu benar-benar gotong royong ya. Kalau boleh jujur nih, sebenarnya bisa kayak gini bisa jadi contoh buat daerah lain ya. Benar, intinya tuh sebenarnya bukan soal teknologinya, tapi soal kekompakan warganya. Kalau nunggu bantuan dari luar ya kadang lama. Tapi kalau warga bisa gerak duluan, ternyata hasilnya malah kerasa banget. Aku pribadi salut sama warga Sidotopo. Dari sungai mati bisa bangkit. Tapi kuncinya ya tadi, komunikasi, aturan, dan komitmen jaga lingkungan. Bener banget. Dan aku pengen ngajak semua warga dimanapun itu, kalau ngelihat lingkungan udah mulai kumuh, kotor, udah gak layak dipandang lah. Jangan tunggu disuruh, mulai aja dulu. Kalau udah rame, jangan lupa nanti kita bikin aturan main yang adil. Setuju banget. Karena lingkungan itu milik kita bersama. Kalau bukan kita yang rawat, siapa lagi? Jadi teman-teman, kesimpulannya nih, lingkungan itu bisa bangkit kalau ada inisiatif warga. Konflik pasti ada, tapi bisa diselesaikan lewat musyawarah. Wisata bisa berkembang asal ada aturan, keamanan, dan tanggung jawab bareng-bareng. Dan yang penting itu adalah gotong royong, karena itu merupakan kuncinya. Terima kasih banget buat Mas Arif dan teman-teman semua. Cerita kayak gini tuh ngebuktiin kalau perubahan bisa dimulai dari langkah yang kecil. Semoga Sidotopo makin maju dan sungainya tetap bersih. Dan semoga daerah-daerah lain juga terinspirasi buat bergerak. Jaga sungai, jaga rezeki, jaga harmoni. Oke teman-teman, gak terasa nih kita udah ngobrol banyak tentang topik yang cukup menarik perhatian. Jadi, buat kalian yang dengar podcast ini, ingat, perubahan gak selalu butuh dana besar. Tapi yang penting itu niat, kerjasama, dan hati yang peduli. Tetap jaga lingkungan, jaga solidaritas, dan jangan takut mulai dari langkah kecil. Sampai ketemu lagi di podcast Suara Kita edisi berikutnya. Bye! Bye!